Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Budiyanti, mahasiswi dari Stisnu Bengkulu, program studi perbankan syariah, dengan NIM 211201030. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Bisnis Internasional. Saya akan membahas beberapa materi untuk presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai bisnis internasional. Yang kedua, entrepreneurship. Yang ketiga, liberalisasi perdagangan. Yang keempat, perdagangan internasional modern dan dasar tukar. Yang kelima, perpindahan faktor produksi antar negara. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan presentasi kali ini. Baiklah, pembahasan pertama mengenai bisnis internasional adalah kegiatan perdagangan, investasi, atau kerjasama ekonomi yang melibatkan pihak-pihak dari dua negara atau lebih. Bisnis internasional memiliki karakteristik berupa lintas antar negara, beragam budaya, dan rasio valuta asing. Yang selanjutnya yakni mengenai faktor pendorong bisnis internasional. Faktor pendorong bisnis internasional itu ada dua, yakni yang pertama globalisasi ekonomi dan yang kedua inovasi teknologi. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan bisnis dengan inovasi sebagai inti dari upaya untuk menciptakan nilai dan keuntungan. Entrepreneurship memiliki karakteristik yakni inovatif atau menciptakan solusi baru, kemudian berani mengambil resiko, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, yakni yang kemudian kepemimpinan, dan yang terakhir memiliki visi yang jelas. Entrepreneurship itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, small business entrepreneurship atau berfokus pada usaha kecil. Yang selanjutnya yakni social entrepreneurship, yakni mengatasi masalah sosial sambil menciptakan nilai ekonomi. Yang selanjutnya yakni corporate entrepreneurship, yakni inovasi dalam perusahaan besar. Selanjutnya, startup entrepreneur, yakni berbasis teknologi atau inovasi dengan pertumbuhan cepat. Yang selanjutnya, materi selanjutnya mengenai liberalisasi. Liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah suatu proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, regulasi non-tarif. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih bebas dan terbuka. Liberalisasi perdagangan memiliki karakteristik berupa penghapusan hambatan dagang, pasar terbuka, kompleks global, akses teknologi, dan investasi. Liberalisasi perdagangan memiliki tujuan yakni efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Liberalisasi perdagangan memiliki manfaat, yakni berupa peningkatan perdagangan, alih teknologi, investasi asing, dan diversifikasi ekonomi. Ini penjelasan yang selanjutnya adalah mengacu pada rasio antar harga barang ekspor dan harga impor suatu negara. Hal ini menunjukkan seberapa banyak barang impor yang dapat diperoleh dari barang ekspor. Jenis dasar tukar itu ada dua, yakni
favorable, yakni menguntungkan, dan unfavorable, merugikan. Faktor yang mempengaruhi dasar tukar itu ada 3. Yang pertama, faktor harga internasional, permintaan dan penawaran, dan kebijakan perdagangan. Dasar tukar memiliki 3 alasan penting, yakni guna mengukur keseimbangan perdagangan, menentukan daya saing suatu negara, dan mempengaruhi pendapatan internal. Materi selanjutnya yakni mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara adalah mobilitasnya, yakni mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara adalah mobilitas tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya lain di luar negara. Jenis-jenis faktor produksi antar negara. Yang pertama, tenaga kerja, modal dan teknologi, serta sumber daya alam. Adapun faktor pendorong perpindahan produksi antar negara, yakni perbedaan upah dan keuntungan, kebijakan pemerintah, kebutuhan ekonomi, dan globalisasi. Dampak perpindahan faktor produksi antar negara. Yang pertama, positif, yakni berdampak pada pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, dan penciptaan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya berdampak pada kehilangan tenaga ahli dan ketimpangan regional. Baiklah, dampak negatifnya berdampak pada kehilangan tenaga ahli dan ketimpangan regional. Baiklah, untuk kesimpulan presentasi dari materi-materi di atas, yakni berikut penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis internasional dan entrepreneurship mendorong inovasi dan kolaborasi lintas negara dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dalam pasar global. Dan dengan adanya liberalisasi perdagangan mempermudah arus barang, jasa, dan investasi antar negara. Perdagangan internasional modern yang ditopang oleh globalisasi dan teknologi memungkinkan suatu negara untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dasar tukar menentukan keseimbangan ekonomi antar negara melalui rasio harga ekspor dan impor. Pertumbuhan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi memperkuat efisiensi dan pertumbuhan globalisasi secara keseluruhan. Integritas ekonomi global melalui perdagangan dan mobilitas faktor produksi merupakan peluang besar pertumbuhan dan inovasi. Baiklah, cukup sekian presentasi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.